aku bagai cinta berlabur. Kalau kau pergi jauh. Di tengah era modernnya Kota Pekanbaru masih berdiri nih rumah yang menjadi sejarah perjalanan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Rumah ini dikenal dengan Rumah Singgah Tuan Kadi, menjadi tempat persinggahan Sultan Siak jika berkunjung ke Kota Senapelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada hari ini kami akan mengajak kalian untuk menelusuri tempat bersejarah di Pekanbaru, yaitu Rumah Singgah Tuan Kadi. Tempat ini bukan cuma tempat yang biasa, tetapi rumah yang menyimpan banyak cerita dan sejarah tentang Kerajaan Siak Sri Indrapura dan budaya Melayu Riau. Rumah Singgah Tuan Kadi awalnya dimiliki oleh mertua Tuan Kadi yang memiliki seorang anak bernama Fatimah yang menikahi salah satu bangsawan yang bernama Haji Yahya Zakaria. Jadi Tuan Kadi itu bukan nama, tapi jabatan yang diberikan oleh Sultan. Selamat pagi Pak, di sini kami dari Universitas Riau. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk bersedia untuk kami wawancarai. Di sini tujuan kami ingin wawancarai adalah ingin memperoleh tentang apa sih Rumah Singgah Tuan Kadi ini, bagaimana dengan sejarahnya, apa fungsinya bagi masyarakat Riau saat ini Pak. Di sini saya ingin bertanya, bisakah Bapak menceritakan sejarah berdirinya Rumah Singgah Tuan Kadi dan mengapa rumah ini didirikan pada saat itu? Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa yang telah hadir di Rumah Singgah Sultan Siak atau lebih dikenal dengan Rumah Singgah Tuan Kadi. Jadi rumah kita ini telah termasuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010. Rumah kita ini adalah rumah mertua Tuan Kadi, berdiri pada abad ke-18, yaitu tahun 1896. Rumah ini adalah rumah mertua Tuan Kadi yang bernama Haji Nurdin Putih. Haji Nurdin Putih punya anak Fatimah binti Nurdin, kawin dengan Tuan Kadi. Jadi Tuan Kadi itu bukan nama, tapi gelar yang dikasih Sultan kepada beliau sebagai hakim syariat Islam pada masa itu, dan juga bisa menikahkan masyarakat pada saat itu. Dan nama asli beliau adalah Haji Yahya Zakaria bin Abdul Muthalib. Jadi rumah ini sudah cukup tua sekali. Kalau diurut umurnya itu udah hampir 1 abad lebih, ya. Jadi alhamdulillah rumah ini sampai sekarang masih dijaga dengan baik. Berkat adanya perawatan dari pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota. Menurut Bapak, bagaimana perubahan fungsi Rumah Singgah Tuan Kadi dari masa lalu ke masa sekarang, dan apa saja faktor yang mempengaruhinya? Jadi fungsi dari rumah kita ini dari masa lalu ke masa sekarang itu, dulu rumah ini dipergunakan oleh yang punya rumah ini, yaitu sebagai tempat tinggal. Jadi rumah ini kenapa dijadikan cagar budaya? Karena di sini pernah Sultan Siak itu singgah. Tak kala beliau berlayar dari Siak Singapura menuju ke Hulu Kampung, Kabupaten Kampar, dia singgah di sini. Jadi fungsi rumah ini sekarang menjadi cagar budaya yang dilindungi oleh pemerintah. Jadi alhamdulillah rumah kita ini setelah menjadi cagar budaya dan difungsikan juga menjadi objek wisata yang bisa dikunjungi oleh masyarakat baik lokal maupun internasional, untuk dapat datang ke rumah kita ini dan menggali lebih sejarah dari rumah kita ini,
Dan alhamdulillah juga pengunjung banyak dari masyarakat lokal ataupun masyarakat dari luar negeri, terutama dari negara tetangga kita Malaysia, dan juga dari Brunei, dan juga dari negara-negara lain. Saya ingin bertanya kepada Bapak, menurut Bapak, apakah ada hal unik atau menarik dari rumah ini yang jarang diketahui atau disadari oleh pengunjung? Baik, rumah ini adalah rumah tradisional Kota Pekanbaru. Salah satu keunikan dari rumah kita ini yaitu dari dindingnya. Dindingnya ini kalau dilihat kan berdiri. Iya. Pemasangan dinding itu berdiri, tidak seperti rumah-rumah biasanya. Jadi makna dari dinding ini berdiri itu bahwasannya yang punya rumah ini adalah saudagar kaya atau bangsawan. Kenapa dia berdiri? Tentu kalau bahan materialnya itu berdiri banyak menghabiskan biaya. Jadi orang yang punya ini seorang bangsawan ataupun saudagar kaya pada masa itu. Yang kedua terletak juga pada tangganya. Di tangga itu sebelum kita masuk ke rumah itu ada bak air. Nah, bak air di depan tadi itu kalau orang Melayu zaman dulu, bak air itu fungsinya sebagai tempat air. Jadi kita sebelum masuk rumah itu kita bersihkan dulu kaki, tangan, yang tinggalkan yang bersih masuk, tinggalkan yang kotor masuk yang bersih. Nah, masuk yang bersih ke dalam rumah. Itulah orang-orang Melayu dulu itu telah menetapkan protokol kesehatan itu memang dari dulu udah dibuat dan lupa, sehingga makna dan fungsi dari tempat air itu cukup sangat bagus pada saat itu. Yang kedua terletak juga pada tangganya. Tangganya itu ada 5 anak tangga. Jadi kalau di Melayu itu 5 itu menandakan melambangkan rukun Islam. Jadi makna-makna filosofi dari rumah ini sungguh banyak sekali. Juga terlihat dari beberapa instrumen-instrumen yang ada itu seperti kaca-kaca, jendela-jendelanya, semuanya bermakna itu tadi. Dan rumah kita ini juga dulunya bertingkat 2. Bertingkat 2, sekarang masih ada lubang naik ke atasnya, tapi karena kondisi dari bangunan ini terbuat dari kayu, tentu di sana sini kan ada kerampokan, ada kerusakan, jadi tidak ada lagi. Jadi kamar itu fungsinya sebagai kamar pingit. Nah, kalau seorang perempuan melihat seorang suaminya, dia mengintip dari atas ke bawah. Begitulah Islam saat itu betul-betul dijaga oleh masyarakat Melayu, dan juga Islam itu Melayu itu identik dengan Islam. Jadi banyak sekali filosofi ataupun keunikan dari rumah kita ini. Juga terlihat dari atapnya. Atapnya itu ada 5 spancong. Jadi banyak sekali keunikan ataupun filosofi yang ada pada rumah. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rindiani. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Menurut Bapak, adakah atau tantangan terbesar dalam melestarikan rumah singgah Tuan Kadi ini? Tantangan dari menjaga dan melestarikan rumah ini tentu ada, terutama dari pengaruh masyarakat setempat. Karena rumah kita ini kan tidak dijaga 24 jam. Kita hanya buka jam kerja jam 8 sampai jam 4. Itu di malam hari itu kita tidak bisa mengontrol karena rumah kita ini. Jadi kita himbau juga kepada seluruh masyarakat tempatan agar dapat sama-sama menjaga rumah kita ini dari gangguan ataupun orang-orang yang ingin merusak dari rumah kita ini. Karena bagaimanapun rumah ini telah dilindungi oleh undang-undang. Barang siapa yang merusak ataupun mengganggu dari rumah kita ini akan dikena pidana. Itu di depan nanti ada tuh di plakatnya, bisa baca undang-undangnya berapa. Jadi rumah ini dilindungi oleh pemerintah karena ini sudah termasuk dalam cagar budaya yang Baiklah, selamat pagi Bapak. pagi.
Perkenalkan dulu, nama saya Karen Hapuk. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu menurut Bapak apa saja upaya yang harus dilakukan untuk menjaga dan melestarikan bangunan bersejarah ini? Upaya untuk melestarikan rumah ini ataupun sejarah dari rumah ini, terutama sekali itu tadi saya bilang tadi, sama-sama kita menjaganya supaya rumah ini tetap terawat dengan baik dan kedepannya bisa kita datang ke sini untuk menggali sejarah rumah kita ini, dan juga kita sama-sama menginformasikan atau mengasih info melalui media sosial kepada seluruh masyarakat untuk dapat sama-sama kita datang ke sini dan kita bisa melihat bahwasanya di sini ini banyak sekali sejarah yang perlu kita gali lagi, terutama dari rumah kita ini. Karena kalau kita lihat rumah ini adalah salah satu rumah tradisional Kota Pekanbaru yang sudah cukup tua sekali, dan ini mungkin satu-satunya yang tinggal lagi di seputaran kampung Bandar ini yang bersejarah, yang pernah disukai Sultan. Jadi untuk melestarikannya tentu kita ada kepedulian, baik itu dari pengunjung ataupun masyarakat yang berada di seputaran kampung Bandar ini. Karena bagaimanapun rumah ini akan mengangkat perekonomian masyarakat setempat, UMKM akan berjalan, dan juga perputaran uang akan semakin tinggi dengan adanya rumah kita ini. Karena bagaimanapun wisatawan itu akan datang kemari, tentu dia akan berbelanja, mencari hal-hal yang unik yang ada di daerah sini, tentu membangkitkan perekonomian masyarakat setempat. Jadi melestarikan cagar budaya ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Di samping pemerintah telah memfasilitasi untuk menjaga ini, tapi kita sebagai masyarakat itu sama-sama kita menjaganya dan menginformasikannya melalui media sosial kepada khalayak ramai untuk dapat sama-sama datang berkunjung ke rumah kita ini. Jadi memang menjaga dan merawat itu memang cukup sulit sekali, tapi kalau kita mau tentu semua itu bisa diatasi dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, kalau misalnya pesan Bapak nih buat ke generasi sekarang kayak kami nih yang cenderung kurang melek dengan adanya budaya, apalagi budaya Melayu di tempat tinggal kita di Pekanbaru, apa nih pesan Bapak untuk generasi-generasi muda selanjutnya? Baik, pesan dari saya, tentu kita itu harus selalu mempelajari sejarah. Tentu kita itu perlu tahu sejarah yang ada di sekitar kita, sejarah apa saja yang ada di lingkungan kita, dan kita pun tentu ada sejarah juga. Nama kita manusia hidup tentu ada sejarah. Sejarah kita mulai dari kecil sampai dewasa itu berbeda. Cuman sekarang ini kan banyak generasi yang muda ini sudah mungkin pengaruh dari teknologi, jadi sejarah itu mulai dilupakan. Padahal itu pelajaran sejarah itu sangat asik sebenarnya kan itu. Tapi dengan adanya teknologi sekarang itu lebih condong generasi muda itu kepada hal-hal yang bersifat teknologi sekarang. Dan memang sejarah itu pernah dibilang oleh Presiden Soekarno, itu jangan kita sekali-kali lupakan sejarah yang akan kita ceritakan kepada generasi yang akan datang ataupun anak cucu kita nanti. Jadi sama-sama kita mempelajari sejarah ini. Kadang sejarah itu pelajarannya cukup mengasihkan, hanya cukup dengan membaca berita, melihat informasi lain, kita akan mendapatkan sejarah itu sendiri. Apapun bidang studi ataupun apapun jurusan yang kita ambil, tapi sejarah itu perlu, sangat penting sekali bagi kita ke depan. Dan saya juga berpesan untuk dapat kiranya adik-adik mahasiswa ini menginformasikan apa-apa hal yang ada sejarah di Kota Pekanbaru. Bagaimanapun kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Kota Pekanbaru. Terutama Bapak Wali Kota telah menghapuskan atau mengangkat sejarah-sejarah Melayu ini ke permukaan lagi supaya lebih dikenang ataupun diingat oleh seluruh masyarakat
Pekanbaru ataupun masyarakat Riau pada umumnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu dia wawancara kita bersama Pak Syarifuddin. Terima kasih sekali lagi Pak untuk waktu dan kesempatannya. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi dan awalnya rumah ini digunakan untuk apa aja sih. Mari kita tengok. Jadi rumah singgah Tuan Kadi ini awalnya itu memang milik Tuan Kadi Kerajaan Siak, yaitu Haji Zakaria. Jadi rumah ini digunakan sebagai tempat persinggahan Sultan Siak bersama dengan pengiringnya, dan rumah ini menjadi tempat bersejarah yang dimana para sultan dan pengiringnya itu berdiskusi untuk mendiskusikan mengenai masalah kenegaraan. Dan juga rumah ini memang seharusnya kita harus melestarikannya, karena di tempat ini banyak kali dari segi-segi arsitekturnya, bahkan ada mesin ketik, ada Al-Quran, bahkan miniatur lainnya yang ini sebenarnya memiliki nilai-nilai yang sangat-sangat berharga, terutama bagi kita generasi sekarang ini, karena kita sebagai generasi saat ini kita harus melestarikan rumah singgah Tuan Kadi ini agar rumah singgah ini tetap ada dari zaman dulu sampai sekarang dan terpelihara dengan baik. Pada masa dahulu, wilayah Senapelan memiliki posisi yang strategis hingga menjadi jalur perdagangan nih teman-teman. Sungai Siak yang tenang kini terus berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat Melayu. Karena posisi yang strategis ini, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah memindahkan pusat kerajaan Siak dari Mempura ke kota Senapelan pada tahun 1775. Kini kota Senapelan terus berkembang menjadi kota Pekanbaru yang kita kenal saat ini. Walaupun Pekanbaru sekarang dipenuhi bangunan modern, jejak budaya Melayu masih tetap bertahan. Rumah singgah Tuan Kadi kini menjadi bukti bahwa masyarakat Melayu masih tetap menjaga sejarah dan warisan budaya mereka. Arsitektur rumah ini juga mencerminkan ciri khas rumah Melayu, mulai dari bentuk bangunan, ukiran kayu, hingga lokasinya yang dekat dengan sungai. Rumah ini merupakan ciri khas budaya Melayu, mulai dari bentuk rumah panggungnya, susunan kayunya yang dibuat lurus. Itu menandakan bahwa pemilik rumah ini adalah seorang bangsawan yang berbeda dengan rakyat biasa, yang dimana susunan kayunya itu mendatar. Pada zaman dulu itu tidak memiliki obat nyamuk ya, jadi setiap kamar itu harus memiliki kelambu. Masyarakat Melayu Riau pada zaman itu memang banyak membangun rumah di sekitaran aliran sungai, karena sungai merupakan alat transportasi utama. Jadi bukan cuma indah, tetapi rumah ini memiliki fungsi yang penting. Coba deh bayangin, kalau rumah ini bisa bicara, mungkin ada banyak cerita kerajaan yang tersimpan di sini. Mungkin dulu di tempat ini Sultan berdiskusi dengan para pembesar kerajaan. Atau mungkin aja tempat ini dulunya penuh dengan pengawal kerajaan dan perahu-perahu di Sungai Siak. Merasa kembali ke masa zaman dulu. Dan hebatnya, rumah ini masih berdiri sampai sekarang. Rumah singgah Tuan Kadi mengajarkan kita bahwa sejarah tidak boleh dilupakan. Karena dari sejarah kita bisa mengenal daerah kita sendiri. Budaya Melayu bukan hanya cerita masa lalu, Tapi juga warisannya harus tetap dijaga bersama. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami dalam menelusuri rumah singgah Tuan Kadi. Sampai jumpa. Indah rentak Melayu padu menjadi satu bagai cinta berlabur. Kalau kau pergi jauh, ingat aku selalu, mimpi kita bertemu.